Halo guys. Hai guys. Ya, ini saya ingin ngasih tahu tanggal 28 Mei ada acara gabungan antara tour 30 tahun Dewa 19, juga ada HUT Sayang 51, juga ada penampilan pagelaran karya Republik Cinta Manajemen, ada Dewi Mahadewi, ada Mulan Jamila, ada The Laki-Laki, lalu juga ada saya, si cantik Raisya. Ya guys. Yes, seger-seger guys, seger-seger, perlu seger-seger. Ada juga Danila Riyadi, ada juga Ardhito Pramono, ada juga Momo. Pokoknya, dan penampilan yang paling dinanti adalah penampilan kita berdua menyanyikan lagu saya yang berjudul Biar Menjadi Kenangan. Jadi jangan lupa nonton guys, supaya apa? Supaya menjadi kenangan bagi kamu semua. Biar menjadi kenangan buat kamu semua. Betul guys. Gitu guys. Gitu guys. Jangan lupa beli tiketnya di dewatiket.id ya, 28 Mei 2023. Jangan lupa guys. Kita aja dari tadi. Oke guys. Boys Guys. Dua sejarah. Ya pokoknya yang penting boys guys. Bye guys. Lalu Yuke cemburu. Nah, makanya saya bikinin Dewa 19 featuring Jeff Scott Soto. Karena publik musik Indonesia kan belum pernah nonton Bohemian Rhapsody dinyanyikan live. Dan dia hanya menemukan penggemar Queen yang berat, hanya menemukan 3 orang di London dan 1 orang di Indonesia. Jadi it's not all about money, it's only passion. Ini udah ada gitarnya dan gitu kan, maksudnya aku ngisi apa lagi gitu kan. There's only 2 other guys that in my life that got it right, and the third one is the drummer from Dewa. He's perfect. Whoa! I know you from the album Rising Force. And then Heaven Tonight is my favorite song. Well, unfortunately, that was not me singing. That was Jolin Turner. Jolin Turner? Yes. Ya, itu Jolin Turner. But it's a good song. Ya ini bener-bener gateli. Ya, you're nggak teli. I was 19 years old. No, they did a third album with a different. Okay. Jadi harganya tentunya bersahabat, kualitas lokal, standar internasional, tapi harganya terjangkau untuk semua. Jadi kalau orang kira-kira harganya sejutaan ke atas, oh tidak. Waktu di JIS itu kita memberikan batasan umur itu 12 tahun. Berapa kali Jeff itu dengerin band main lagu Rosanna, drummernya nggak ngerti. Saya mungkin pernah bilang ya main drum shuffle itu susah. Itu Agung, drummer kita itu bisa bermain Rosanna itu yang kita mau feature gitu Mbak. Selamat siang guys, assalamualaikum. Aktivitas Bose setelah duha, waktu duha, Bose siap-siap OTW ke Plaza Senayan. Mau ada apa di sana? Mau ada preskon Dewa All Star guys, Dewa All Star. Dewa All Star bakal konser di Indonesia. Mau tahu nanti konsernya di titik mana aja? Ikutin aja guys pergerakan Bose guys. Bismillah, bismillah. Nanti juga bakal ada Redline dan Otelo guys. Dan jangan lupa untuk yang belum beli tiket tanggal 28 Mei 2023 konser 51 tahun Kerajaan Cinta Ahmad Dhani, segera dapatkan tiketnya guys di dewatiket.id guys, dewatiket.id. Yang akan tampil di 28 Mei, konser 28 Mei nanti ada Dewa 19, ada Nyonya, ada The Laki-Laki, ada Mahadewi, dan ada yang boys, duet
Bose dan Raisa guys. Sudah berangkat Pak Mehmet bos? Good morning, sir. Morning. Hey, I'm sure you did. Good morning. Good morning. Mr. Indra Putra. Hey. I said, who is this singing? That's Freddie. What the? What a perfect song. Yeah. Perfect Is that a Broadway song? Yes. It's But no, Broadway, right? it's like a Walt Disney. no. It's old black ragtime music like Sweet Georgia Brown. Oh, okay. At that time, 60s hippie song or something. yeah, at the snare with the big reverb is Yeah. new, yeah. Hey, look, Satay Soto. Soto everywhere. That's amazing. I'm now in the hotel. I want to take a photo. Everywhere. Alhamdulillah guys, sudah sampai Plaza Senayan. Yeah. I like it. Senang gimana ya? This is Elo. Udah ketemu belum? Belum. Elo. How are you, man? The other vocalist. Oh, nice to meet you. Risa. How are you? Sing I Want to Break Free. Okay. Great. I love it. Thank you. Arigato. 3 days ago. I'm leaving today. Back to the US. I lose the jet lag. Now I have to go back and get new jet lag. Aduh, makan dulu. Hah? Usah. Mister. Cool. He's the drummer before him. Nice to meet you. So the whole Diwa family. Yeah. It's time to bring Saigon Kick back to Indonesia. No, it's small. Mungkin yang pertama kali enggak? Gosket not small venue. Oh, okay. No, he's wrong. Okay. No, I saw. Not arena. No. They made a Compared video. to arena, it's Arena. Small arena. Small arena. Yeah. Or big theater. Yeah. Yeah, they just re-released that album. 5,000 5,000 people. Oh, really? Oh, that's not. Gosket 5,000 people. But he's saying small because compared to what you guys did was small. Jason Bieler? He's no, he's younger than me. He's 54, I think. Something like this. He's only, I think he's 2 or 3 years younger than me. I remember. Jesus. 3XL. It's so big. My God. That's smart. But yet still small. Really? I normally do regular XL.
So maybe it works. Me. Oh, it's better. It's okay. Yeah. Pegang dulu ya. Yep. Dude, you already 10 minutes here. Uh-huh. I said, yeah, man, sorry. Some technical problem. Yeah. Yeah, of course. Iya, nyusul aja. Preskon guys, preskon Dewa All Star. Bang Ji, sehat Bang Ji. Sudah makan? Sudah kenyang? Sudah nyambel, sudah nyambel. Biasanya sudah siap untuk menerima informasi yang penting sekali. Di mana beberapa saat lagi kita akan mengikuti featuring All Star Stadium Tour 2023. Untuk itu akan segera kita mulai press conference kita hari ini. Saya akan mengundang narasumber dan key speakers untuk bergabung bersama kita semua dan tentunya menjawab pertanyaan dari rekan-rekan media. Jadi siapkan pertanyaan Anda. Kalau misalnya ada pertanyaan, mana press release-nya ini? Nanti informasinya saya akan sampaikan untuk Anda. Dan yang jelas narasumber-narasumber kita akan menjawab dan menjelaskan mengenai konser Dewa 19 featuring All Star Stadium Tour 2023 yang tentunya dipersembahkan sebagai promotor penyelenggara. Ada Otelo Asia dan juga Redline Creasindo dan juga key speakers kita, special guest kita yang hadir secara langsung maupun secara daring untuk Anda. Langsung saja kami undang untuk maju ke depan bergabung bersama kita semua dan berikan sambutan yang meriah. Yang pertama, Sisan Ibrahim, CEO Otelo Asia. Rionaldo Liputo, CEO Redline Creasindo. Dewa 19, Ahmad Dhani, Yuke, Andra, dan Agung. Mas Dan, siap. Oke, lalu kemudian dan juga Tio Nugros. Mas Andra. Aduh, Pak Agung. Silakan bergabung. Dan juga ada Elo, Visa, and our special guest of this day, coming straight from USA, the one and only Jeff Scott Soto, ladies and gentlemen. Sherinian, keyboardist of San Paulo. Hello, Derek. And last but not least, we have Phil X, guitarist of Bon Jovi. Hello, everyone. Thank you for joining us today on the screen. Okay. Wow. We're so excited about this special concert. This is gonna be the very first time in our history. Kalau begitu langsung saja kita akan bahas nih mengenai konser Dewa 19 featuring All Star Stadium Tour 2023. Oh, syuting nyanyi, Mas? Iya. Oke. Dewa 19 atau project baru? Dewa 19 featuring Jeff Scott Soto. Wow, alright. It's my first time in Indonesia, so I hope it's not my last. Oh yeah, hopefully you'll be alright with all the atmosphere here in Jakarta. Dan pertama saya mau nanya dulu nih ke Mbak Sisan, the promoter of this special concert. Saya mau nanya ini awal ceritanya
gimana, how this idea came from, gimana mulainya from the beginning, from the scratch sampai akhirnya kita sudah menantikan konser yang luar biasa. Please tell us the story. Sebenarnya sih ini kita udah bahas dari lebih kencang aja. Sebenarnya nih ini idenya Mas Dhani. Kita udah ngebahas dari sebelum konser Dewa Prambanan nih, lagi ngobrol-ngobrol dulu Mas Dhani. Mas, next project apa nih? Gitu kan Dewa, maksudnya kalau kita bicara udah level udah di atas banget. Kita mau naik sampai mana lagi nih kita? Bisa dibilang punya ide untuk collab dengan legend-legend musisi dunia. Gitu, wah cocok tuh Mas, siapa aja gitu lah, disebutin lah nama-namanya. Rencananya mau ke Amerika nih, kita mau rekaman, syuting dan lain-lain. Karena satu dan lain hal akhirnya ke pending, realisasi. Oke, berhenti dulu. Sekarang bahasa Inggris biar mereka. Nanti dong, nanti Mas, nanti ada penjelasannya. Giliran Mas Aldo nanti yang ngejelasin. Jadi ceritanya awal dari situ. Jadi awalnya dari Mas Dhani. Ya karena kan proyeknya kan lama kan untuk kita bisa dealing dengan mereka. Nah itu mungkin Mas Dhani yang lebih bisa jelasin detailnya. Seperti apa step-stepnya sampai akhirnya terrealisasi lah sih Laris Blind ini. Gitu. Kalau tadi kita dengar dari Othello, kalau dari Red Light Creasindo, how's it? Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya ini tadi Sisan udah bilang ini semua idenya Mas Dhani. Jadi memang dari mulai 30 tahun berkarya sampai Dewa All Star ini Mas Dhani semua. Jadi saya sama Sisan sebenarnya eksekusi aja sih. Nah cuman memang uji cobanya adalah di JIS. Mas Dhani itu pertama kali itu bermain di stadion itu adalah di JIS. Kemarin kan dengan audiens yang lebih dari target. Makanya saya dan Mas Dhani punya keyakinan bahwa Dewa ini cukup kuat, apalagi ditambah dengan All Stars. Jadi kita bertiga meyakini ini akan jadi show yang bagus. Akhirnya kita diskusi, ini udah lama ya San ya, udah dari Prambanan dari tahun lalu sebenarnya. Diskusi persiapannya lama. Sampai ke hari ini juga udah banyak steps yang udah dilewati, journey-nya cukup panjang. Iya, semua sudah kita bicarakan secara teknis maupun non teknis, cuman masalah songlist balik lagi ke Mas Dhani yang belum rampung sampai sekarang. Challenge-nya tuh apa yang dihadapi sekarang? Ya pastinya challenge yang pertama adalah masalah perizinan. Kita harus meyakinkan kepala-kepala daerah ini, karena memang 3 stadion kita ini belum pernah dipakai buat konser atau dipakai untuk di area fieldnya. Nah ini yang kita harus meyakinkan untuk pihak-pihak keamanan, kepala daerah juga kita harus yakinkan bahwa ini akan berjalan dengan baik dan aman. Itu yang harus kita yakinkan dulu sebelum kita masuk ke area teknis. Oh oke. Sebenarnya kalau untuk stadium konser itu pasti animonya tuh berbeda gitu, excitementnya itu berbeda. Kenapa? Satu dari jumlah kapasitas. Kedua dari venue itu yang bentuknya adalah melingkar. Jadi kita bisa melihat semua penonton baik dari festival sampai di tribun itu kita bisa melihat experience semuanya gitu. Jadi pasti excitementnya berbeda. Nah kalau untuk treatment untuk stadium tour ini kita akan menyajikan satu konser yang memang treatmentnya kita bicara totalitas lah untuk yang ini gitu. Jadi mulai dari visual, multimedia, lighting gitu, terus performing art itu kita akan kasih. Dan juga untuk konser ini juga kita akan menyiapkan LED wristband juga. Jangan sedih, kita juga bisa lokal, jangan sedih. Kita akan set itu sesuai dengan lagu. Wow. Once upon a time. Aku juga lupa kejadian itu, agak lupa sebentar. Iya kok bisa kepikiran gitu loh Mas. Itu waktu itu lagi dalam rangka ke Amerika mau perform. Sebenarnya Indra nih yang bisa ceritain ini. Ada yang kelupaan. Indra Putra mana Indra Putra? Mas Indra tampil dong. Iya, aku agak lupa di sini. Ini the man behind the scene yang membantu. Mas Indra boleh gabung Mas Indra. Bisa terjadinya kolaborasi ini nih Mas Indra nih, the man behind the scene-nya. Oke. Gimana nih awal idenya bisa bikin kepikiran? Perkenalan dulu, jadi Mas Indra ini yang membuka link dengan semua legend-legend di Amerika. Awalnya ini Indra dulu yang punya project. Awalnya Indra dulu yang punya project. Dia punya lagu, terus ditunjukin ke saya. Oke. Dia sudah kontak dengan Derek ya waktu itu ya.
Ya, dia udah kontak dengan Derek Serenian, udah dengan Ron Bumblefoot, Ron Bumblefoot, ya. Terus udah ada Jeff sudah ada. Iya udah ikut ya. Udah mana proyeknya namanya apa? Sons of Apollo. Dream Team Project. Dream Team Project. Dia udah punya project duluan bersama mereka. Terus saya disuruh produserin. It was a charity project. Ya. Really? Charity project ya pertama kali bikinnya. When it was in pandemic ya mas ya? Iya, tahun itu ya. Oke. Terus? Udah dikerjain. Pertamanya saya disuruh bikin musiknya. Lagunya kurang enak. Hah? Iya, lagunya dia kurang enak. Jadi mas, boyakan di depan wartawan ngomongnya gitu loh. Dia belakang layar aja. Ini interesting story. Okay. Interesting story. Jadi I turn down the project. Wow. Okay. I refuse to join because I'm not interested in the song. In his song, I'm not interested. Even though he's my brother. Okay. Yeah. Okay. Yeah, I'm just a straight kind of guy. Okay. I'm straight. I'm not gay. Iya mas. Obviously we're going like me. Okay. And then he asked Derek Serenian to produce his song. Okay. And then it turned out to be a great song because of Derek Serenian. Okay. And then you like the project, mas? Yeah. Jadi ternyata sebuah lagu itu it's depend on producer juga ternyata. Wow. Ya, jadi ternyata it proves that Derek Serenian is a excellent producer. It proves. True. Ya. Oke. Boleh kita kasih aplaus dong. Jadi ceritanya sebenarnya ini proyek iri teman-teman. Iya. Oke, Mas Indra, gimana mas ceritanya? Awalnya kepikiran, ini Dream Team. Mereka udah punya Sons of Apollo, udah punya 2 album. Dan gimana ngaturnya dan kepikiran gitu loh. Kita bikin aja Dream Team Project. Terus yang dipilih, kenapa nggak Dewa 19 nih? Gitu. Gimana mas? Yeah. So I think I just wanna add on something like bener Mas Dhani waktu itu human race, and then it's a charity song project, Dream Team project, and it will be not happen without Derek Serenian, Ron Bumblefoot, Jeff Scott Soto, Simon Phillips, Dino Jerusic, Bill Sheehan, and then it came up another idea from Danny is like, okay, all about we make a commercial songs and all this kind of stuff, and then after doing the video in US and everyone was there in January, and then it came up with Cesar and Aldo and Danny were talking about how about we make a concert, continue to do another project like Love is Blind, but another song and all this kind of stuff. And then I talked to again and again after discussing with Danny, Cesar and Aldo, talking with the Derek Serenian. And he came out with the DS production, Derek Serenian production, and of course, without DS production, he is the one that can answer about all this kind of time schedule and all this kind of stuff, because he is the one helping all this concert, everyone, put everyone together is Derek Serenian. It's we just giving just keep talking, discuss with him, and then he came up with another brilliant good idea, and also the name, the other big name is come up, and that's why Jeff today is here, and then everyone like Ron and Bill X, and then Dino. More to be announced, yeah. More to be announced. Yeah. And more to be announced. Oh, okay. Yeah, so there's gonna be lots of. It's gonna be announced. Right. Other legends join on this project. Yeah. Wow. Okay, boleh kita berikan tepuk tangan dong, teman-teman sekalian. How did you respond to that? Before I answer that, I want to thank the Indonesian people. I've only been here for 3 days, and they already named the food after me, Soto Betawi. Soto Betawi. I'm so happy. I have my own food. I can see it on the menu every time I come. Okay. Yeah,
as the already said, on my side and for the guys on the Zoom chat, for all of us, it began with Derek, because Derek was involved, and then he got us involved. So we give all the credit to Derek for asking us to be a part of this, and I also thank my partners here for accepting the fact that we're all going to be part of it. So it started with Derek, and I think we have great results, and it's just going to get more, and it's going to get better. So it's a great project. It's a great collaboration. Okay, as the fact that you guys, all the legend, collaborate and create the new chemistry at the Sons of Apollo, I think that's not gonna be. It's gonna be hard to collect and collaborate with other musicians, right? Well, I mean, Sons of Apollo is exactly that. It's a collection of other musicians from we've all had our different careers, and we put it together and we make it work. It's the same thing as this. We're bringing worlds together by music. We're bringing music together by the worlds coming together. So it's an international language, and I've had such great time with Danny, just having fun with music and the things that we both love, and we've had a great. It's just a great pairing together. So it just proves that music is international, and music does the talking. Everything else is bullshit. Okay, everything else is bullshit. 3 days in Jakarta, did he treat you well so far? What's that? Mr. Danny, did he treat you well at the 3 days in Jakarta? Well, yeah, I mean, it would be nice if they put me in a hotel instead of making me sleep in the street. No, everything since I landed, it's been 5-star, first class. It's been beautiful. These guys are great hosts. Wow, and made me feel so welcome, and just taking care of me in every way. I have to thank you guys a lot. Okay, thank you. Love is Blind kan itu kan Ahmad Dewa 19 All Star hanya melibatkan saya dan Andra. Oke. Lalu Yuke cemburu. Kang? Cemburuan? Iya cemburuan. Gua juga dong. Nah, makanya saya bikinin Dewa 19 featuring Jeff Scott Soto. Jadi juga sama Agung ada di sana, gitu. Oke, lagunya Kak, Mas? Lagunya yang akan kita rilis itu Bohemian Rhapsody sama Rosanna. Bohemian Rhapsody dari Queen dan Rosanna dari Toto. Dua band itu kan dua band yang menginspirasi kita. Two band that inspires us, gitu. Toto and also Queen. Ya, Toto dan Queen. Jadi maka lagu itu kita bawakan untuk di konser 4 kota ini. Gitu. Jadi saya ingin memberikan persembahan lagu yang dibanggakan oleh kami Dewa 19 dari era Ari Lasso. Ari Lasso pasti juga setuju karena memang Queen dan Toto itu adalah idola. Iya, idola semua kita di album pertama ya, Dewa 19 versi pertama. Dan kita ingin mempersembahkan karya berlian. Do you agree that Bohemian Rhapsody is a diamond from Queen? Yeah, it was a masterpiece, right? Yeah, it was a masterpiece, dan kita akan persembahkan untuk publik penonton musik Indonesia. Kita akan persembahkan Bohemian Rhapsody di panggung nanti di konser ini. Iya. Wow. Dengan Rosanna juga, lagu Rosanna juga, 2 lagu itu. Baru itu ya. Oke. Baru 2 lagu itu yang sedang kita buat dan sudah dibikin video klipnya bersama Jeff. Mungkin rekan wartawan nanti kita lupa kalau ini penting gitu. Jadi saking sibuknya kita rekaman lagu Bohemian Rhapsody bersama Jeff Scott Soto. I told them that I forgot that it was important for us actually doing project Bohemian Rhapsody project and Rosanna project because we are so busy. I forget to invite the journalists come to the studio and come to the video shooting. I agree. He's very busy. I watch him
every minute he's always doing something. Something he has to finish, something he's starting. He's always busy. That's about it, exactly. Ya, lu Pak Dhani nanti tinggal ngambil di Ahmad Dhani dalam berita aja ya. Sudah ada ya Mas? Footage-nya udah ada ya. Footage-nya ada. Tinggal diambil aja, nanti kalau ada pertanyaan tinggal ditanyain. Gambarnya sih kita lengkap. Oke. Untuk syuting kemarin malam ya, sampai jam 1 malam kita selesai syuting. Dan tidak ada satu wartawan pun yang datang. Saya lupa. Kok nggak diundang? Saya lupa kalau ini penting. Makanya posting di Instagram dong Mas. Instagram juga lupa. Lah itu. Kalau kita ingin mempersembahkan Bohemian Rhapsody karena publik musik Indonesia kan belum pernah nonton Bohemian Rhapsody dinyanyikan live dengan kenapa kita pilih penyanyi Amerika karena supaya bahasa Inggrisnya benar gitu. Emang Mas Dhani kurang? Oke. Saya logatnya agak kejawa-jawaan dikit. Mas Dhani langsung? Apalagi? Lebih parah lagi. Oke. Dan ini akan dimainkan. Nah, itu yang membedakan antara saya sih masih menyebutnya pesta rakyat ya. Bukan ya? Beda. Sisa kurang setuju. Meskipun harganya juga merakyat tadi kan. Wah, harganya benar-benar merakyat. Nanti kita akan lihat Iya, harganya merakyat tapi Sisa punya sendiri lah dia punya karena ini ya biarlah kita kan harus menghormati wanita kan. Jadi kita ingin konser ini berbeda dengan konser-konser Dewa yang lain. Tidak hanya menampilkan musisi dari Amerika, tapi kita juga mempersembahkan lagu-lagu yang kita anggap wajib untuk kita persembahkan kepada khayalan musik Indonesia gitu. Oke, dan saya yakin banyak juga musisi-musisi Indonesia yang terinspirasi dari kolaborasi ini. Tipsnya Mas, gimana waktu itu prosesnya? Sebenarnya tipsnya itu adalah karya tipsnya gitu. Jadi ketika kita tunjukkan karya kita dan mereka, musik kan bahasa dunia. Musik is a universal language ya, we agree. Dan untuk kita bisa setara, duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, begitu ya? Iya, bener Mas. Dan itu kan karya itu kan bahasa. Right. Ketika mereka mendengar karya kita Love is Blind, mereka udah paham. It's not all about money. Gitu. It's not all about money. We do the conversation last night. That it's passion. It's passion gitu. Jadi kayak misalnya dia nih, Jeff, dia penggemar berat Queen. Queen freaks. Which Queen? Every song he knows, I know, and everybody's staring at us going, "You guys are freaks." Jadi Queen menjadi kitab bersama. Itu yang memudahkan kita berkomunikasi karena dalam soal Queen kita on the same level. Gitu. Dan dia hanya menemukan penggemar Queen yang berat, hanya menemukan 3 orang di London. Dan 1 orang di Indonesia. Wow, keren, tepuk tangan. Artinya ketika itu sudah ada di same level, same apa ya namanya ya? Passion same. Kita bicara dengan bahasa yang sama. We speak the same language. Gitu. Jadi it's not all about money, it's only passion. Gitu. Jadi berarti buat musisi-musisi jangan pernah kecil hati untuk bikin karya yang keren banget dan mengajak international musician dari luar negeri untuk bisa kolaborasi gitu ya. Oke, siap. We had dinner the other night, and sitting at dinner at Danny's restaurant, I got to finally listen to and see a lot of videos, and I don't know anything about Dewa. In the U.S., nobody knows. I didn't know, and so my first experience listening to Dewa music was at his restaurant, and I got to listen to a lot of songs, and I have to say I'm so impressed with this band. I'm impressed with the history,
I'm impressed with the image. Everything about this band is exactly how I focus my career. And just seeing the changes and seeing that they have such a wide focus on music, not just one. They're not just doing one direction. And it's like I said, it's such an important message when worlds can come together musically. And now I'm a big fan. I'm a fan of Dewa. I'm a big fan of Danny's because because as he said, we're soul brothers when it comes to the band Queen. But Queen is more important to us in giving us the influence to try many things, not just one or two things. Oke, Thank you, Jeff. Thank you, Jeff. Boleh tepuk tangan dong sekali lagi. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal kolaborasi yang bisa menjadi inspirasi buat musisi di seluruh Indonesia. Semuanya berkesan ya. Pasti. Karena waktu itu Dani ngajak aku untuk lagu Love Is Blind. Aku awal juga nggak tahu itu. Aku pikir Dewa semua ikut ngisi lagu itu atau gimana juga nggak tahu. Ternyata yang ngisi gila-gila gitu, yang ngisi idolaku semua gitu kan. Terus udah gitu ada part gitar yang udah diisi sama Rontal. Ini udah ada gitarnya dan gitu kan, maksudnya aku ngisi apa lagi gitu kan gitu. Terus nggak apa-apa aku ngisi ini, ya udah akhirnya ngisi juga bagian intro keduanya gitu kan. Terus diajak ke Amerika, kita syuting, itu semuanya udah apa ya, kayak mimpi aja gitu. Dan gila ketemu idola semua, itu pengalaman yang sangat berharga yang nggak akan aku lupakan gitu kan. Dan dapat pelajaran baru yang banyak dari mereka, prosesnya. Iya, kalau dibilang, meskipun dibilang senior ya harus tetap belajar gitu loh, karena musik itu nggak akan berhenti untuk belajar. Kita umur 30 bilang, oh aku udah mainin semua musik, udah stop belajar, nggak gitu. Jadi harus ketemu orang lain juga gitu, karena dari orang lain akan dapat menemukan pengalaman baru, ilmu baru, insight baru ya. Oke. Jadi ya nggak akan berhenti belajar, jadi pasti akan selalu ada banyak pengalaman baru. Aku dengerin Jazz Fat Soto ini dari aku SMA. Iya. I know you from the album Rising Force. And then Heaven Tonight is my favorite song. Well, unfortunately, that was not me singing. That was Jolin Turner. Jolin Turner? Yes. Yeah, itu Jolin Turner. But it's a good song. Ya ini benar-benar gatel you. Rising Force is you? I did the first two albums. The album Heaven Tonight's Rising Force. But Heaven Tonight. Odyssey. Yeah, Odyssey. There's a song called Rising Force, sang by Jolin Turner. Yeah, you're fucking gatel. I'll see the light tonight. I'm a Viking. That's marching on. Yes, that's me. I was 19 years old. No, they did a third album with a different singer, and then the fourth album was with another different singer. Yes. And next, he said he's got Danny. Tepuk tangan dong. Iya. Ini momen kayak begini cuma bisa di press conference Dewa 19 deh. Oke, thank you. Nah, sekarang saya mau ke Mas Ari. Mas, waktu denger project ini Mas, diajak kolaborasi. Pertama kali denger itu Ingrid Malmsteen gimana? Pertama kali denger Ingrid, itu tak umur berapa Mas? Yo, dari SMP. Iya. Bukan salah, benar. Dua album pertama yaitu Rising Force and Marching Out itu Jeff Scott Soto. Tapi lagu yang saya tunjukkan tadi yang nyanyi Jolin Turner gitu. So I'm so sorry, I'm Gatelli ya. No, that's not necessary. No apology necessary. Gatelli. Ya, saya waktu itu saya nggak termasuk di Dewa ini karena saya nih penyanyi lokal bukan internasional standarnya. Senang karena Dani pernah cerita pada suatu pagi, Rik, gimana ya seandainya aku menempuh karirku di luar negeri di awal dengan ini. Jadi saya bilang, Dan, mungkin memang sudah waktunya.
kamu memulai karir ini secara serius dengan tinggal di Los Angeles, saya bilang gitu. Cuman ada beberapa hal sama Dani yang dipertimbangkan, dan saya rasa project ini merupakan awal yang luar biasa bagus untuk teman-teman yang di Dewa. Siapa aja? Dani, Mas Tio kok ditunjuk kan? Yang di album internasional ini Dani, Mas Andra, Mas Andra doang. Dan kita sebagai teman-teman lain di Dewa, terutama Agung, itu tentunya pasti happy kalau Mas Andra dan Mas Dani membuat Dewa Internasional ini, membuat project ini agar membawa Dewa benar-benar menjadi band yang berstandar dan berada di komunitas musik internasional, apalagi dengan vokal Mr. Scott Soto Madura ini. Okay, thank you. You know the famous food in Indonesia is soto. Yeah, he's tried. He tried last night, right? How does it taste? It tastes good. It tastes good. He likes soto Betawi, Mas. Cara ngomongnya aja beda ya. It tastes good. Mas Tio, waktu diajak kolaborasi untuk siap di Dewa Stand Up featuring All Star Stadium Tour ini, gimana respon dan tanggapannya, Mas? Ya, saya senang aja, maksudnya ini kan baru pertama kali rame-rame kayak gini gitu kan. Yang kedua enggak. Oh, Jis kan nggak ada pemain luar ya kan, gitu. Maksudnya sama mereka, terus juga mereka juga udah termasuk senior ya di sana. Jadi ya ini kesempatan yang asik aja buat saya. Harus seru sih. Semuanya semoga bisa berjalan dengan lancar dan ya benar-benar seru. Sesuai harapan penonton juga dan kita juga. Siap. Thank you, Mas Tio. Actually, to be honest, I just practice my English because I want to speak with the Sot. That's all. Thank you. Ada persiapan lain selain learning English and No, just less English. Less. Mas Teguh gimana, Mas? Ya senang aja sih. Ada persiapan khusus, Mas? Persiapan khusus? Ya saya termasuk yang nggak bisa bahasa Inggris. Jadi. Ya, tapi kan ini kan mengiring international musician dan juga kolaborasi dengan the living legend. Gimana, Mas? Rasanya? Ya kalau untuk secara musikal, iya pakai bahasa musik kita ngerti lah. Tapi kalau bahasa Inggris, belum lah. Mr. Soto, Jeff, Mas, aku mau menebus kesalahan besar. Coba ya. Direct. Lagi. Okay. Yeah. I have to talk about the. I've played Rosanna with other bands, like maybe just sound check or just fooling around. Yeah, when you heard they were playing it. And it's such a different. The song, okay, the great musicianship. To play the song, you have to be really good. But the most important part of that song, that particular most important part, is the drums. Jeff Porcaro did a shuffle beat that's not so easy to reproduce, and almost everybody I've ever played that song with gets it wrong. There's only two other guys that in my life that got it right, and the third one is the drummer from Dewa. He's perfect. Wow, keren. Wah, Diartiin dulu. Headline bro, headline. Masuk, Mas Agung. Teman-teman, ini aku bener. Tahu film Still Dragon ya? Tahu ya? Mr. Jeff ini yang mengisi semua vokalnya. Akhirnya bener ya. Welcome to Dewa 19. Dan yang paling penting kan kita menghadirkan karya masterpiece dari Queen dan karya masterpiece dari Toto. Itu yang paling penting. Karena ini kan juga ini masih selebrasi 30 tahun. Tahun ini masih di tahun 30 tahun Dewa 19 itu. Salah satu selebrasinya ya ini juga konser ini. Siap, berikan tepuk tangan untuk semua kita semua. Ini dari kita mulai tayangin si teasernya ini udah rame banget. Baladewa yang langsung, ini tiketnya dijual kapan, harganya berapa, dan lain-lain, kita mau nabung.
dipikir harganya bakal mahal. Oke, ternyata mahal banget. Oh, oke. Nah, kita pingin tetap, makanya kenapa berdebat sama Zani, Mbak Zani pingin bahasa pesta rakyat karena sebenarnya ini untuk menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, SSA, BC sebenarnya. Oke. Untuk bisa nonton dan bisa merasakan idolanya mereka ini tampil dengan musisi-musisi internasional yang bisa kita sebut legend. Jadi ini kan naik kelas ya, dewa nih gitu, dan ini pasti pengen disaksikan oleh seluruh fansnya dari seluruh Indonesia. Oke. Jadi harganya tentunya bersahabat, kualitas lokal, standar internasional dengan show internasional di stadium, tapi harganya terjangkau untuk semua. Gitu. Harga lokal kualitas internasional itu kayak gimana? Boleh ditayangin mungkin ya teman-teman? Boleh ditayangin untuk harga. Nah, ini ya. Ini adalah harga untuk Solo. Jadi kalau orang kira-kira harganya sejutaan ke atas, oh tidak. Harganya 320 murah banget sebenarnya gitu. Sampai 470.000 itu pre-sale ya? Betul, dan ini udah kita mendatangkan legend-legend yang tadi sudah kita sebut, dan masih ada legend more to be announced yang belum saya sebutkan. Masih ada lagi ya? Ya, dan juga kita akan mengundang legend-legend yang dari Indonesia juga, bukan cuma internasional. Oh, di Indonesia juga. Jadi banyak kejutan lah untuk konser ini yang masih kita keep gitu. Oke, ini di Solo, Mbak? Ini di Solo. Dan sekarang sudah bisa didapatkan? Belum. Untuk presale 1 itu kita akan mulai jual di tanggal 1 Juni jam 1 siang di loket.com. 1 Juni jam 1 siang di loket.com. Presale 1, oke? Nanti untuk informasinya bisa lihat di Hotel Asia sama Redline untuk lebih lanjutnya. Oke. Nah, ini kategori ini harga untuk di Solo. Di Solo sendiri tanggal 29 Juli 2023 ini akan menjadi konser perdana juga di Manahan Solo. Kemudian berikutnya adalah untuk yang Jakarta, Gelora Bung Karno. Harganya sama. Sebenarnya harganya sama Mas Solo, cuma karena GBK ada tribun jadi ada kategori yang lebih banyak. Lihat dong, kapan lagi nonton GBK ada 270.000 dapat Dewa sama seluruh All Star. Ini kan 12 Agustus, untuk penjualan tiket 12 gimana? Agustus sama tanggal 1 Juni jam 1 siang di loket.com untuk presale 1. Bisa langsung beli dua-duanya dong? Bisa, kita buka barengan untuk Solo dan GBK. Oke. Itu sampai tanggal berapa untuk presale 1? Ada tanggal presale 1 sih sehabisnya, presale 2 tanggal 3 Juni. Cepet banget, Mbak. Oh, kita kan optimis habis. Oke, 3 Juni presale 2. 3 Juni presale 2 udah gitu otomatis ke reguler. Oke, regulernya itu dimulai dari pada saat presale 2 habis itu langsung masuk ke reguler. Betul. Oke, siap. Ekspektasi yang hadir di Solo dan di Jakarta kira-kira? Kalau sold out dong. Kalau sold out, how many people will attend this event? Aduh, ntar kalau diomongin keluar susah ya. Jangan ya. Tapi gini, kemarin tuh juga udah rame kan, kita ngasih pertanyaan nih. Kota mana nih yang berikutnya gitu. Nah, mereka polling dan lain-lain. Ini akan masuk ke phase keduanya kita. Bandung dan Surabaya. Tapi kita belum menang sekarang tanggal dan stadionnya. Tapi kotanya sudah kita putuskan. Gitu. Jadi sekarang kita Solo dan Jakarta dulu buat Baladewa di Surabaya, dan juga di Bandung tunggu tanggal mainnya. Gitu, siapin uang. Ini mah nggak usah disiapin sebenarnya, ini recehan rengginang. Tapi kualitas internasional gitu. Oke, jadi silakan dicatat tanggalnya, jangan sampai Anda lewatkan nih di Solo tanggal 29 Juli di Stadion Manahan, dan juga di GBK Jakarta tanggal 12 Agustus 2023. Ada experience tadi yang disampaikan, ada wristband ya yang didapatkan. Dan itu akan mengikuti akan musik beat yang bisa ada di stadion. Jadi untuk persiapan konser ini tentunya kita akan menyiapkan untuk konser internasional, karena musisi-musisi yang kita undang juga musisi legend. Dan buat rekan-rekan media tahu, ini nih sebenarnya kalau saya ngobrol sama Derek gitu, ini nih jadi satu gosip sendiri nih di kalangan musisi-musisi di Amerika gitu, karena ini menjadi satu peluang baru dan satu kolaborasi baru, dan mereka super excited gitu, dan ini akan jadi pembuka jalan. Kalau konser ini sukses berarti kita terbuka untuk kerjasama lagi dengan artis-artis internasional yang lain. Ini kan kayak trial ya, perdana nih.
Kita bawa dengan stadium tour, begitu experience-nya dapet, show-nya mereka puas, penonton Indonesia juga boleh diacungin jempol kan antusiasmenya gitu. Ini akan menjadi satu prestasi sendiri untuk band-band Indonesia yang memang dia akan mau berkolaborasi dengan musisi-musisi internasional. Dewa ini kayak ngebuka jalan nih. Siap. Gitu. Thank you. Makanya kenapa sih dua promotor ini bergabung menjadi satu gitu ya? Karena memang ternyata kita dengan Pak Stadion ini tadi saya sudah sampaikan juga, kita harus membagi tugas. Ini seminggu sekali, tapi yang saya bisa hampir pastikan, Mas Dani pernah bilang penonton Dewa itu intelek, dan itu terbukti pada saat JIS dipenuhin dengan hampir 70.000 orang, itu kita zero accident. Nah itu fokus kami di setiap konser ya. Jadi ya lagi-lagi ini Mas Dani akan memecahkan rekor lagi. Jadi pressure-nya berat buat teman-teman di Red Lion dan di Othello. Stadion belum pernah dipakai buat konser dan belum pernah sampai fieldnya dipakai sampai 40.000 ya. Rata-rata ini tantangan dan kita memang sangat fokus di situ. Dan kita sampai sekarang juga besok tim sudah sampai di Solo untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, tentunya dengan wali kota. Setelah itu tim juga bergerak ke kota-kota lain untuk menyampaikan paparan dari segi keamanan, dari segi keamanan, apalagi dan bagaimana kita menjaga stadion itu, terutama rumputnya gitu. Kita nggak mau ada isu. Oh stadion ini nggak boleh dipakai konser, itu buat olahraga gitu. Karena faktanya sebenarnya di luar negeri pun dipakai, tinggal bagaimana promotor ini memenuhi semua kualifikasinya untuk menjaga baik si rumput itu gitu maupun stadion gitu. Dan kita akan menerapkan, mungkin kalau udah pengalaman Red Lion dengan Aldo di JIS 70.000 itu kita tidak ada isu sama sekali rumput rusak atau stadion rusak gitu. Jadi kalau kita udah trial dengan 70.000 orang di JIS, kita akan terapkan ini untuk di kota-kota lain. Walaupun mereka tidak punya untuk armor deck si penutup itu, kita akan bawa itu dari Jakarta. Wow. Gitu. Jadi kita benar-benar concern bahwa kita mau pakai tempat, tentunya kita harus menjaga dong. Gitu. Kita juga nggak mau, dan tentunya penonton Dewa ini balik lagi seperti yang Aldo bilang nih, emang intelek. Kita memang datang untuk menonton show yang istimewa tanpa merusak apapun gitu. Itu tuh kesadarannya udah tinggi gitu, dan kita akan buktikan itu gitu. Jadi kita benar-benar sangat concern dengan kita nge-hire specialty technical untuk ngitung semua dari beban untuk di stadion itu. Kemudian kita juga cover si armor deck-nya ini. Jadi kita benar-benar akan memenuhi semua kualifikasi yang diminta oleh PUPR dan juga Dispora Stadion gitu. Ya memang Mas Dani fokus di konten acaranya, Sisan fokus di show-nya, dan kami dari teman-teman Red Lion mensupport untuk di safety, terus di production. Jadi memang kita sudah bagi tugas. Insya Allah dengan kerjasama ketiga belah pihak ini kita bisa menghasilkan show yang benar-benar diharapkan sama penonton. Itu sih dari saya. Tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman. Mungkin di usia berapa bisa menyaksikan konser ini, dan penjagaan dari pengawasan dari orang tua dari usia berapa sampai berapa? Terima kasih. Tadi masalah batasan umur. Waktu di JIS itu kita memberikan batasan umur itu 12 tahun. Kenapa 12 tahun? Kita nyari tinggi minimal. Tinggi minimal itu kan kalau di konser itu 150, 160 ya. Supaya ketika terjadi sesuatu itu dengan tinggi segitu dia masih bisa ambil oksigen. Ketika itu udah. Tapi balik lagi kita walaupun kita punya kapasitas 40.000 tidak kita penuhin semua. Kita mungkin masih berlakukan untuk 70% atau 80% kapasiti yang kita ini untuk menjaga keamanan. Jadi ini penting buat kami untuk tetap menjaga keamanan di setiap stadionnya itu, supaya karena ini kan nantinya akan ada impact ketika kita ada accident di kota satu, pastinya ini akan ada impact ke kota lain. Saya sepakat sama Sisan, walaupun tiket murah kita tidak akan isi stadion dengan penuh, kita tetap akan jaga keamanan. Mungkin itu sih Mbak. Why Rosana? Terus satu lagi, mungkin karena saya dari radio juga Mas Dani, saya juga pengen nanya, untuk lagu-lagunya dari Mas Dani sendiri itu nantinya, terutama untuk lagu-lagu yang nanti seperti yang akan di-cover, apakah nanti juga akan di-cover, akan di-service juga ke radio Mas Dani?
Itu aja sih Mas, terima kasih banyak. Thank you. Jadi memainkan lagu Bohemian Rhapsody itu butuh skill. Juga lagu Rosanna tadi udah disebut sama Jeff. Berapa kali Jeff itu dengerin band main lagu Rosanna gitu. Drummernya nggak ngerti ini nih mainnya gimana yang benar gitu. Jadi seperti dia bilang itu tadi, saya mungkin pernah bilang ya main drum shuffle itu susah gitu. Dan Agung drummer kita itu bisa bermain Rosanna itu yang kita mau feature gitu Mbak. Jadi kalau mungkin kayak 99 itu mungkin banyak yang bisa ya, atau Africa itu yang nyanyi David Page. Jadi kalau misalnya kita mainin Afrika, yang bakal nyanyi nanti saya semua nanti gitu. Oke. Dia juga nggak mungkin bisa nyanyi Afrika. Oh ada refnya ya. Tapi di Afrika juga ada solo keyboardnya, bener juga sih. Di Rosanna itu ada solo keyboardnya juga gitu. Dan itu solo keyboardnya antik tuh. Jadi kita tetap milih Rosanna sih. Rosanna tuh ya lebih sulit dari segi drum, dari vokal. Saya duet. Kalau Rosanna kan ada Steve Lukather. Saya lebih bisa nyanyi Steve Lukather daripada saya nyanyi David Page gitu. Oke. Itu aja sih alasannya. Oke. Yang kedua Mas, akan masuk radio nggak? Saya itu punya perusahaan rekaman, saya nggak ngerti itu radio tuh masih sering diservis atau enggak, saya nggak tahu. Apa radio menservis diri sendiri ya saya juga nggak tahu. Tapi kalau Mbaknya minta nanti bisa kita kirim Bohemian Rhapsody Dewa 19 featuring Jeff Scott Soto sama Rosanna Dewa 19 featuring Jeff Soto, kita akan kirim Mbak. Kita akan kirim. Ya. Siap. Oke, thank you Mas Denny. Thank you, pertanyaannya sudah cukup terjawab ya. Satu tour ini berlangsung, apakah nantinya bakal dibikin bentuk digitalnya untuk dimasukkan atau ditayangkan atau bentuk dokumenternya? Seperti itu. Terima kasih. Pastinya Mas, pastinya itu kita akan semua kita punya ya. Dari Dewa 19 live at Kuala Lumpur itu kita punya. Terus Dewa 19 JIS kita punya. Memang belum semuanya kita belum sempat untuk membuat itu menjadi sebuah konten yang bisa dimonetize. Kita belum sempat kita. Termasuk juga yang Night at the Orchestra. Tapi semuanya sudah direkam. Tinggal kapan mau dirilis itu tunggu waktunya ya. Ya tunggu waktu karena ya bayangin aja kemarin kita syuting aja kita lupa ngundang wartawan. Iya. Kita lupa bikin digitalnya. Oke, siap. Tapi akan segera dirilis ya di music video. Yang pasti kita udah rekam semua. Kapan Mas rilisnya Mas? Ya itu kalau nggak lupa kita akan rilis. Kalau nggak lupa akan dirilis. Oke, sudah terjawab ya pertanyaannya ya. Oke, we'll take picture. Let's capture this moment. Oke, dua kali kita foto. Yang pertama di depan panggung. Kita akan kabar berita bahagia ini ke rekan-rekan Anda, ke teman-teman Anda, ke pemirsa atau ke pembaca. Bro, lu pakai mobil gua. Pak Indra Putra, thank you ya Pak Indra. Thank you Pak Indra. Oke. Jeff mau langsung pulang ke Amerika. Thank you for everything. See you soon.